Ada alasan mengapa kita selalu kembali ke tempat-tempat seperti ini. Menepi sejenak dari riuh yang melelahkan, mencari arti di balik sunyinya belantara Burangrang. Sisa kemegahan masa lalu yang tetap berdiri tegak, menjaga misterinya di balik barutan kabut. Sebuah ruang di mana alam memegang kendali penuh, dan manusia hanyalah tamu yang datang dengan kerendahan hati. Hari ini bukan lagi tentang seberapa jauh jarak yang akan kami tempuh, tapi tentang sebuah pembuktian diri, konsistensi langkah kaki, dan batas kemampuan yang akan diuji. Dan disinilah kami berdiri tepat di garis awal petualangan yang sesungguhnya. Guys, persiapan sudah beres, makan-makan, ngopi, minum, semua sudah selesai. Setelahnya waktunya untuk memulai pendakian ke puncak Gunung Burangrang. Sekarang waktu menandakan pukul 12.45, mungkin sampai pos 1 jam 1, mungkin jam 1-an, sekitar 25 menit atau enggak 20 menit lah. Kalau paling nyantai 30 menit bisa. Karena mungkin kami akan berdoa dulu untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dilindungi, supaya nyaman, dan supaya berkah untuk menginjak ke kaki Gunung Burangrang. Oke, ayo. Sebelum kaki ini melangkah lebih jauh, mari kita berkenalan dulu dengan tempat yang kami tuju, Gunung Burangrang. Sebuah gunung mati berketinggian 2050 meter di atas permukaan laut. Gunung ini bukan sekadar gundukan tanah biasa, melainkan sisa-sisa sejarah geologi purba, yaitu bagian dari dinding kaldera Gunung Sunda yang meletus dahsyat ribuan tahun silam. Jangan heran kalau kalian kesini, kalian bakal disuguhi bentang alam yang dramatis, tebing-tebing yang curam, dan vegetasi hutan hujan tropis yang masih sangat rapat. Dan siang ini perjalanan kami resmi dimulai. Target pertama kami jelas, yaitu berjalan konstan, menyesuaikan ritme napas dengan beratnya beban di punggung, dan bersiap menyapa apapun yang sudah menanti di atas sana. Halo teman-teman, perjalanan baru 5 menit. Biasa tim slowly, setiap ada yang tempat duduk ya kita tempati. Jadi menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh panitia di Burangrang. Jadi jangan menyanyiakan uangmu di registrasi, dan jangan terburu-buru untuk menikmati gunung sampai ke puncak. Nikmati setiap perjalanan, langkah per langkah, detik per detik. Setiap napas kita rasakan di alam yang segar dan indah. Daripada di kota bau dan kotor, mumpung kita di alam, kita banyak-banyak menghirupkan udara segar supaya sehat jasmani dan rohani. Mungkin ke pos 1 sekitar 10 menit lagi lah, atau enggak 15 menit, karena kami terlalu slowly banget gitu. Tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa, karena kami penikmat bukan pemburu. Ya, penikmat. Yuk, sampai nanti di pos 1, oke. Slogan penikmat bukan pemburu benar-benar menjadi pegangan kami di ekspedisi kali ini. Bagi kami, perjalanan ini bukan soal seberapa cepat kami bisa menaklukkan puncaknya, tapi tentang bagaimana kami bisa menikmati setiap jengkal prosesnya, menghirup udara segarnya, dan menghargai setiap langkah yang kami ambil.
Makanya, tiap kali langkah kaki dirasa sudah mulai berat, kami memilih untuk tidak memaksakan diri. Dan setelah melakukan istirahat sejenak untuk mengembalikan stamina dan mengatur ritme napas, akhirnya kaki kami menapak di titik pemberhentian pertama, yaitu di pos 1. Oke teman-teman, saya dan teman-teman sudah sampai di pos 1 tepat pada waktu 13.22, mungkin 40 menitan lah, 45 menitan karena kami nyantai. Dan di pos 1 ini ada persimpangan antara ke Curug Cipalasari yang ke sini ke bawah dan ke arah puncak Gunung Burangrang, yaitu ke atas sana. Oke, kami mau nyantai-nyantai lagi, ngopi-ngopi lagi dulu, nyebat. Oke, sekian. Setelah dirasa cukup beristirahat dan meluruskan kaki di pos 1, kami pun memutuskan untuk kembali memanggul carrier dan melanjutkan perjalanan. Oke, halo teman-teman. Saya dan kawan-kawan baru mau menyampai ke pos 2. Mungkin sekitar 5 menit lah ada di atas sana. Tinggal naik sedikit, itu pos 2. Dan kebenaran di sini ada untuk spot foto yang bagus. Mungkin kalau lebih cerah ini kelihatan view pemandangan yang lebih indah lagi. Cuman mungkin agak kabut, jadi sedikit yang kelihatan rumah tanah atau hutan-hutan yang kelihatan. Mungkin bisa dilihat ke sana. Oke, sangat bagus ya guys. Kayak di negeri dongeng. Seperti kita masuk ke wahana yang sangat poek. Ayo guys, kita lanjut ke pos 2 guys. Harus kalian ingat, mungkin dari pos 1 sampai ke pos 2 di Gunung Burangrang itu semuanya trek bermedan tangga. Jadi mungkin yang nggak suka yang bermedan tangga itu mudah lelah kepada lutut dan mudah apa ya sebutnya tuh encok. Mudah encok, pegal linu lah bukan nama. Saya pribadi juga nggak terlalu suka kepada trek dengan medan tangga ya, karena menguras tenaga juga. Jadi main kata sini nih. Gitu. Nah, itu udah mulai lelah ini. Ini udah lelah ini tuh. Oke teman-teman, alhamdulillah kami sudah sampai ke pos 2. Mungkin yang tadi pertanda ketika saya tadi mengedukasi dari pos 1 sampai pos 2 itu trek medannya tangga, itu adalah sudah dekat ke pos 2. Dan itu mungkin teman-teman saya kalah capeknya. Baik kita tanya Bas. Baik kita tanya. Udah aja kalah ini. Ini teman-teman saya, Kang Fajar, mungkin bisa kata-katanya atau gimana trek Gunung Burangrang dari pos 1 base camp sampai pos 2. Pas saya ngelihat di pos ini, kawan, bos, ya di sini tuh hawanya beda bos, apa bos? dibanding di rumah. Gimana? Kayak seperti kita tuh masuk ke alam yang berbeda. Berbeda pada hariwang. Mungkin ini ada Kang Leka. Tanya. Lena, bagaimana dari base camp ke pos 2 dengan medan trek bertangga gini? Sebetulnya sih kalau secara menguras tenaga ya kan, menguras tenaga, tapi secara keamanan terus kenyamanan juga sebetulnya lebih nyaman pakai anak tangga sih. Karena kan kalau gak kebayang kalau seandainya hujan gitu ya, kalau yang suka tektok kan pastilah agak susah gitu, jadi licin gitu jalannya. Jadi kalau menurut saya ya bermanfaat meskipun tadi kata Om Robi katanya menguras tenaga. Itu aja sih kalau menurut saya treknya ya enak-enak aja gitu. Biasa aja.
Oke, mungkin begitu tanggapan dari teman-teman saya. Masih dalam tahap perjalanan, ada sampai ke pos 3, ada pos 4, sampai ke puncak itu pos 5. Nantikan perjalanan saya dan kawan-kawan dengan keseruan dan kecanduannya. Kecanduan Nah, Dan warna teh. Nah, mumpung treknya masih konstan, saya mau sedikit berbagi info penting nih buat kalian yang berencana ke Gunung Burangrang. Sebenarnya, gunung ini punya beberapa akses jalur pendakian, tapi statusnya sekarang sudah banyak yang berubah. Yang pertama, Pia Komando. Jalur ini sekarang sudah ditutup total untuk umum karena kawasannya aktif dan sering banget dipakai untuk tempat latihan militer. Terus ada Pia Agim. Sesuai namanya, lokasi jalur ini berada di dekat pesantren milik Agim. Tapi, status jalurnya saat ini bisa dibilang fiktif atau sudah jarang sekali aktif. Yang kedua ada Pia Purwakarta. Jalur ini juga nasibnya sama, sudah ditutup total karena seluruh kawasannya kini telah dialihkan menjadi cagar alam yang dilindungi. Terus ada Pia Mentari. Jalur ini statusnya masih aktif. Jalurnya jelas dan menjadi salah satu opsi yang paling sering digunakan oleh pendaki selain jalur yang kami lewati sekarang. Dan yang kami lewati hari ini adalah Pia Legok Haji. Inilah jalur yang kami pilih. Jalur resmi yang paling sering digunakan karena legalitasnya paling jelas dan sudah dilengkapi asuransi bagi pendaki. Jalurnya memang terkenal vertikal dan sangat terjal, tapi rutenya terbilang paling pendek untuk bisa sampai ke puncak. Jadi, buat kalian yang mau ke Burangrang, pilihan terbaik saat ini ya kalau nggak Pia Mentari, Pia Legok Haji ini. oke teman-teman, saya dan kawan-kawan sudah sampai di pos 3. Waktu jam 2.58, kemungkinan tadi dari pos 2 sampai ke pos 3 ini sekitar 25 menitan lah. Karena kami santai dan mungkin karena medan yang sangat terus diberi tanyakan. Jadi saran bagi saya mungkin untuk teman-teman yang mendaki ke Burangrang, ketika di pos 2 banyak-banyak istirahat, ngumpulin tenaga, karena dari pos 2 ke pos 3 itu lumayan diberi semua tanyakan semuanya dan vertikalnya supaya gini. Oke, mungkin di pos 3 dan saya melihat penampakan yang sangat seru, lucu, teman dari laut. Lihat itu, ini penampakan nih di Gunung Burangrang ini. Menunggu. Setelah beristirahat sejenak di pos 3, kami melihat jam dan mulai membaca situasi. Akhirnya, di sini kami memutuskan untuk terus memacu langkah tanpa beristirahat lagi di pos 4. Target kami adalah langsung menuju pos 5 alias area puncak. Dikarenakan kami takut kemalaman di trek kalau terlalu banyak berhenti. Oh iya, ada info tambahan yang krusial banget nih buat teman-teman semua yang mau berkunjung ke sini. Jadi, di Gunung Burangrang ini ada aturan khusus dan ketat buat pendaki perempuan, yaitu tidak diperbolehkan untuk ngecamp atau menginap. Kecuali kalau kalian agendanya cuma tektok, naik dan langsung turun di hari yang sama, itu baru diperbolehkan. Jujur, kami sendiri kurang tahu pasti apa alasan atau latar belakang di balik aturan tersebut. Tapi yang paling penting, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Taati saja aturan adat dan pengelola demi keselamatan dan kelancaran pendakian kita semua. Oke, alhamdulillah saya dan teman-teman sudah sampai di puncak Gunung Burangrang yang ketinggiannya 2050, ada yang 2000 berapa? 65, ada yang 2013, ada yang 2026 meren. Nggak tahu lah. Mungkin dari base campnya mah 2050 gitu. Estimasi mungkin dari pos 4 sampai puncak itu memakan waktu lumayan lama lah, karena trek yang begitu terjal, menguras tenaga. Mungkin selama 1 jam lah, 1 jam kalau laki-laki gitu.
Kalau fit ya kuat itu 1 jam, tapi kalau yang agak kurang fit mungkin atau slowly banget mungkin 1,5 jam dari pos 4 sampai pos 5. Oke teman-teman, saya dan yang lainnya akan siap-siap beres-beres ngedirikan tenda, makan-makan karena lapar bos. Itu ngebaso enak ya, anget-anget pokoknya, gas. Perjuangan memang tidak pernah mengkhianati hasil. Setelah melewati trek yang vertikal dan lumayan terjal, akhirnya kaki kami resmi menapak di puncak Gunung Burangrang dengan selamat. Tanpa buang-buang waktu, kami pun langsung bersiap untuk mendirikan tenda sebelum angin puncak makin mendinginkan badan kita. Dan ya, ada satu hal penting yang harus kalian ketahui. Banyak orang di luar sana yang menyebut bahwa Gunung Burangrang ini adalah gunung yang cocok dan ramah untuk pemula. Tapi bagi kami, yang namanya gunung tidak ada kata pemula. Mau berapapun ketinggian jalurnya, kita harus tetap melakukan persiapan atau prepare dengan sangat matang. Alam bebas tidak pernah bisa ditebak, dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dimanapun kita berada, tetap respect pada alam, karena keselamatan adalah tujuan utama yang sebenarnya. Halo teman-teman, alhamdulillah saya dan kawan-kawan mungkin di sini sudah memberikan tenda dan sedang memasak ini nasi buat makan hari ini. Dan mungkin lauknya hari ini menunya bakso kecil, ada ini bumbunya mungkin tomat, bawang merah, bawang putih, dan cengek. Dan juga toppingnya ini ada batagor kering, ada tentunya mie burung dara, dan ini batagor lidah. Oke, kita nunggu dulu ini nasinya belum matang. Masak nasi, aduh belum mateng udah lapar sih. Oke, sampai jumpa di hari besok mungkin. Pendakian hari ini ditutup dulu, kita akan makan-makan dan istirahat, bobo, tidur, nyenyak. Oke, dadah. Setelah melewati malam yang dingin, akhirnya kami terbangun disambut oleh sejuknya udara pagi hari dan berkas cahaya matahari yang mulai perlahan bersinar menembus tenda. Dan di balik semua kesibukan kegiatan pagi kami di area camp, langkah kami sempat terhenti sejenak. Kami disuguhkan dengan mahakarya alam yang luar biasa. Pemandangan pagi hari Burangrang yang begitu megah dan menenangkan. Jadi, silahkan dinikmati. Inilah Morning View on Burangrang 2050 MDPR. Selamat pagi, sekarang pukul jam 6.07. Saya baru bangun biasa, sangat telah kemarin mungkin, dan ini lagi menyeduh Nutrijel untuk nanti persiapan bikin aswah. Nah, mungkin di sisi lain kalian harus tahu keindahan di puncak Gunung Burangrang. Mungkin dari jam 5:30 itu kurang ada kelihatan matahari. Kalau ingin melihat matahari itu jam 6 lebih. Lihat keindahan di sisi Gunung Burangrang. Sebelum membongkar tenda dan turun gunung, hal yang paling penting dan gak boleh terlewat adalah sarapan terlebih dahulu. Karena
bagaimanapun, sarapan adalah pondasi utama agar fisik kami tetap prima saat menghadapi jalur turun nanti. Untuk pagi hari ini kami akan memasak nugget yang sedang digoreng, dan ini sosis, dan mungkin nasi akan kita buat pakai jadi nasi goreng, dan mungkin nugget dan sosis akan pakai bumbu asam manis. Nanti kita tunjukkan hasil dari masakan kita. Dadah. Menu sarapan kali ini, Chef Robin menyajikan nugget sosis dengan siraman bumbu asam manis yang menggugah selera. Benar-benar perpaduan yang sempurna untuk memulai hari. Setelah semua hidangan masuk ke perut dan stamina badan sudah dirasa kembali prima, kami pun langsung bergerak kompak merapikan kembali tenda serta logistik untuk bersiap turun. Namun, sebelum benar-benar melangkah pergi, kami menyempatkan diri untuk mengambil sesi foto di Tugu Puncak. Karena seperti kata pepatah pendaki, salah satu hal yang boleh diambil dari gunung ini hanyalah kenangan dan foto, bukan yang lain. Setelah semua urusan di puncak selesai, kami pun memantapkan kaki untuk memutuskan turun. Di titik ini, dari lubuk hati yang paling dalam, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada alam burangrang yang telah menyambut kami dengan baik. Dan tentunya rasa syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan mahakarya seindah ini. Sebuah keindahan yang membuat kita sadar betapa kecilnya kita di hadapan Sang Pencipta. Oke teman-teman, kembali lagi sama saya. Saya dan kawan-kawan di sini akan menuju ke Curug Plasari, berendam dan mendinginkan tubuh mungkin ya. Jadi bila teman-teman pulang dari puncak Burangrang, bisa mampir ke Curug Plasari, dan mungkin HTM-nya tidak termasuk karena udah termasuk HTM camping yang per orang 20.000. Jadi bila ada waktu atau luang, bisa mampir dulu ke Curug Plasari untuk berendam dan menyegarkan tubuh mungkin ya. Oke, mungkin sekitar ingin ke Curug Plasari seperti ini. Lihat bahasanya mungkin ada pos untuk menduduh bila hujan atau istirahat. Dan ini mungkin ke jalur menuju Curug Plasari. Oke, sampai jumpa, dadah. Di titik ini juga kami mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Sepanjang jalur perjalanan pulang dari puncak tadi sengaja tidak kami rekam atau dokumentasikan. Alasannya cukup klasik tapi krusial. Baterai kamera dan HP kami sudah benar-benar sekarat alias mau habis. Jadi sisa daya yang ada sengaja kami hemat dan sisakan demi bisa mengabadikan momen keindahan di Curug Cipalasari ini untuk kalian. Oke, teman-teman, saya sudah nyampai. Estimasi mungkin dari pos 1 yang persimpangan itu ke Curug Cipalasari sekitar 20 menitan lah. Itu kalau ngebut, tapi kalau santai banget mungkin akan kena setengah jaman. Oke, mungkin ini pemandangan view dari Curug Cipalasari di Gunung Burangrang. Oke, nikmati dan lihat. Dan ya, perjuangan menghemat baterai itu sama sekali gak sia-sia. Inilah dia kesegaran tersembunyi di kaki Burangrang.
Halo teman-teman. Mungkin sekian mungkin dari saya dan kawan-kawan di pendakian Gunung Burangrang. Mungkin kami akan menutup video ini di Curug Cipalasari yang berada di Gunung Burangrang. Kalian sudah menikmati pemandangan dan Curug Cipalasari itu gimana? Mungkin kami akan makan, sarapan, ngopi dulu, nyantai dulu sebentar, lalu pulang ke base camp. Oke, see you next time. Mungkin di video berikutnya yang akan tayang, entah itu gunung apa. Stay tune di video kami, channel kami, oke? Dan jangan lupa subscribe, subscribe dan follow YouTube kami. Oke, dadah.